Tadi kan Kang Imam bilang bahwa tidak semua force major dijamin posisinya. Nah, itu yang seperti apa? Emang kesepakatan awalnya seperti apa? Nah, ini asik nih ngobrol sama orang hukum kesepakatan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sudah datang. Pak Imam ini adalah kepala cabang Jasa Raharja Putra ya. Jasa Raharja Putra ini sebenarnya asuransi sebenarnya di bidang apa sebenarnya? Ya, Jasa Raharja Putra ini asuransi umum ya. Artinya asuransi yang bergerak di general insurance. Kita tahu bahwa asuransi ini ada di Indonesia dibagi menjadi ada asuransi sosial, ada asuransi jiwa. Nah, kami bergerak di asuransi umum. Kalau asuransi sosial ini kita tahu ada BPJS Kesehatan yang sekarang jadi badan tersendiri. Lalu asuransi jiwa dengan berbagai produknya seperti yang kita tahu kemarin ada Jiwasraya dan sebagainya. Lalu kita bergerak di asuransi umum. Asuransi umum ini lebih ke melindungi properti, kendaraan, kemudian proyek-proyek, dan banyak, ada 120 jenis produk di asuransi kerugian ini. Jadi khususnya itu produknya itu apa aja sih yang dibutuhkan masyarakat, terutama para pelaku usaha ya? Nah, di asuransi kerugian ini banyak produk, tetapi saya bisa sebutkan antara lain ada asuransi kendaraan, ada asuransi properti, ada surety bond yang biasa ini dari mulai jaminan pelaksanaan sampai jaminan kontraktor ya. Kontraktor. Kemudian juga di dalamnya ada asuransi kecelakaan diri, engineering, asuransi uang, asuransi golf, dan asuransi liability. Bahkan orang yang berkunjung ke objek wisata itu juga ada asuransinya. Kita bekerja sama dengan objek-objek wisata. Nah, sekarang untuk kendaraan sendiri, tadi kan dibilang ada asuransi kendaraan. Ya. Asuransi kendaraan ini apa aja persyaratannya kira-kira? Ya, asuransi kendaraan ini ada 2 jenis cover. Nah, ada TLO, ada ORIS. Untuk TLO syaratnya tidak terlalu ini karena memang hampir di semua usia kendaraan dan kita batasi sampai 10-15 tahun. TLO ini total loss only dengan membayar sejumlah tertentu apabila kendaraannya hilang akibat pencurian atau akibat tabrakan sehingga mengakibatkan kerusakan sampai 75%, itu akan dijamin. Ada lagi yang ORIS. Yang ORIS ini walaupun ini disebutnya ORIS tapi sebetulnya adalah asuransi komprehensif kalau di istilah di kita. Akibat tabrakan, akibat pencurian, serempet kendaraan lain, atau bahkan kita menabrak kendaraan lain juga, kendaraan lain itu bisa kita jamin. Kita sudah hati-hati, tetapi orang lain misalnya nyerempet mobil kita, tetap aja itu yang kerugiannya ada di kita. Nah, itu bisa ditanggung oleh asuransi. Kalau untuk sejauh klaimnya itu, misalkan kalau sekarang kan banyak terjadi, apalagi sekarang musim hujan nih. Musim hujan, kita udah masuk bulan November. Ketika hujan besar ini banyak pohon-pohon yang runtuh. Runtuh ke mobil. Itu akan menjadi tanggung jawab siapa itu? Asuransi. Nah, ini antara lain yang menjadi pertanggungan dari asuransi. Karena tapi tidak semua gejala alam dijamin oleh asuransi ya. Karena begini, asuransi hanya menjamin akibat hal-hal yang tidak disengaja. Nah, orang yang melintasi sebuah area dan di sana ada pohon yang kemudian tumbang, itu dijamin oleh asuransi. Dijamin. Tetapi ada juga yang begini, udah tahu banjir di satu area, dihajar oleh mobil itu sehingga mobil itu mengalami kerusakan. Itu kan ada unsur kesengajaan di situ. Jadi asuransi hanya menjamin segala sesuatu yang tidak disengaja.
atau dalam hal ini accidental. Force major berarti? Tidak selalu force major, tetapi segala sesuatu yang di luar kehendak tertanggung. Kalau seperti itu bencana, misalkan masuknya force major atau apa, itu masuknya kemana itu? Asuransi all risk atau lengkap? Force major ini tidak semua force major juga dijamin asuransi. Katakanlah sekarang banjir, kemudian ada gempa bumi, ada bencana alam, yang lain, itu dalam asuransi kendaraan khususnya yang all risk itu adalah sifatnya tambahan. Jadi kalau ingin dijamin juga misalnya banjirnya, gempa buminya, kemudian huru haranya, itu kita ada loading tambahan premi. Nggak seberapa sih, cuma beberapa ratus ribu. Tadi kan Kang Imam bilang bahwa tidak semua force major dijamin posisinya. Nah, itu yang seperti apa? Emang kesepakatan awalnya seperti apa? Nah, ini asik nih ngobrol sama orang hukum. Kesepakatan. Asuransi sendiri kan adalah merupakan sebuah kontrak perjanjian ya. Betul. Sebuah kontrak perjanjian. Dalam standar perjanjian, dalam hal ini polis standar asuransi umum, asuransi kendaraan Indonesia, yang diperjanjikan baru sebatas tadi itu tabrakan, tergelincir, pencurian, perbuatan jahat orang lain. Nah, itu standarnya. Nah, yang force major yang Kang Rizky bilang belum dijamin dalam asuransi standar. Belum. Tapi jika pun mau, asuransi bisa mengcover dengan tambahan premi. Kembali lagi ke pokok tadi. Berarti kalau misalkan persoalan tadi pohon yang runtuh ke mobil, itu bisa diklaim atau tidak? Itu di dalam standar sudah dijamin. Dijamin. Walaupun si mobil itu di luar kota posisinya. Tidak masalah. Di cover oleh asuransi. Kan itu di luar kehendak orang itu. Kecuali disengaja tabrakin ke pohon. Itu. Pokoknya asuransi tidak menjamin segala sesuatu yang disengaja. Oke. Tadi kita udah membahas mobil yang rusak. Tapi kalau untuk mobil yang hilang bagaimana? Mobil yang hilang juga kriterianya ada. Kadang awam berpendapat begini. Kadang begini. Mobil yang hilang ini sekali lagi harus atas dasar perlakuan jahat orang lain. Perbuatan jahat dan ada unsur kekerasan. Kalau akhir-akhir ini kami juga menerima pengaduan klaim. Begini, saudaranya pinjam, saudaranya itu minjemin lagi ke temennya bawa kabur mobil itu. Hal-hal seperti ini tidak dijamin dalam asuransi karena ada unsur kesengajaan, memberikan dengan sadar segala sesuatu, dan itu di dalam asuransi tidak dijamin. Ada lagi satu case istilahnya di bawah sadar dia dihipnotis, kemudian kuncinya dikasihin, dibawa kabur. Nah, sampai sekarang ini pembuktian secara hukum hipnotis itu kan juga susah ya. Seseorang, Pak, saya dihipnotis, mobilnya dibawa kabur orang. Secara hukum, Kang Rizky sebagai praktisi hukum juga kalau menghadapi case semacam itu, pembuktiannya gimana bahwa seseorang tuh dihipnotis. Nah, itu juga asuransi dengan tegas, seseorang yang akibat hipnotis kemudian mobilnya dibawa kabur itu juga tidak dijamin dalam asuransi. Nah, secara praktiknya bagaimana, Kang? Apakah yang meminta pertanggungjawaban asuransi ini mereka debitur-debitur yang merasa kehilangan mobil ini bawa surat laporan keterangan hilang dari kepolisian atau tidak? Ya. Tentu karena ini adalah kejadian hukum dan melibatkan kejahatan, tentu sebagai warga negara yang baik kita harus melaporkan kepada kepolisian. Atas dasar laporan polisi itu biasanya pemegang polis datang ke kita dan melaporkan kehilangan, dan polisi minta waktu untuk pencarian biasanya 30 hari kalau itu hilang ya. Sebetulnya bukan kehendak asuransi juga minta waktu 30 hari, tetapi kepolisian meminta waktu untuk melakukan penyelidikan atas kehilangan itu. Lalu setelah dilaporkan biasanya kita meminta surat pemblokiran dari Samsat supaya kendaraan ini tidak bisa diperpanjang dan menjadi legal gitu kan.
Jadi anggota masyarakat dengan diblokir, dia akan melindungi dirinya sendiri ketika mobilnya hilang, tidak disalahgunakan oleh orang lain. Sehingga itu kita perlukan untuk pemblokiran di Samsat. Atas dasar itu kita hanya meminta BPKB dan STNK, kemudian dalam waktu 14 hari sejak berkas lengkap, kita akan bayarkan. Karena kan posisinya juga sebagai debitur, apalagi yang belum lunas nih. Oh, debitur misalnya debitur BPR, debitur bank ya. Belum lunas tapi dia cover juga kan ke asuransi. Iya. Tapi emang beneran hilang. Dalam hal ini pemegang kepentingannya kan BPR karena atau bank ya, karena mobil tersebut menjadi agunan di bank atau BPR atau lembaga keuangan lain. Ya. Tapi praktiknya yang menarik seperti apa terkait kehilangan mobil ini yang sudah terjadi ya? Ya, banyak case ya. Ini menarik nih di lapangan ya. Di lapangan kadang-kadang seseorang yang macet pembayaran cicilan di sebuah bank, di debitur, sudah dia daripada susah ditagih-tagih terus, sering tuh dan pernah terjadi. Dia kontak saudaranya, udah tuh ambil mobil, laporin aja hilang, supaya dapat pergantian dari asuransi. Tinggal lapor. Ya, polisi tentu juga sebagai pelayan masyarakat, dia akan menerima laporan itu dan melakukan penyelidikan. Dan di beberapa kejadian hasil penyelidikan polisi membuktikan bahwa ternyata itu tidak dicuri, tetapi dibawa oleh saudaranya, gitu kan. Ini fakta yang menarik karena masyarakat kalau sudah buntu ya, apapun dia lakukan supaya bisa menarik keuntungan, bebas dari cicilan, begitu. Melimpahkan permasalahannya ke asuransi. Tapi asuransi juga kan nggak bodoh-bodoh amat. Dia juga melakukan survei. Ada investigasi khusus ya? Investigasi khusus. Kita punya tim investigasi. Dianalisa. Walaupun banyak juga yang benar. Tetapi ada 1-2 oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk menarik keuntungan pribadi. Kalau seperti itu dilaporkan balik nggak, Kang? Pada dasarnya secara kami kan hubungan dengan tertanggung ini adalah perdata ya. Tetapi ketika menjadi ranah pidana tentu kami juga mempertimbangkan untuk melaporkan karena sudah ada unsur pidana di situ. Dalam hal ini biasanya kami ditangani oleh legal perusahaan. Setelah itu kami menyerahkan sepenuhnya ke legal perusahaan dan legal perusahaan yang akan handle ininya. Kami berkonsentrasi di bisnisnya. Kalau kami sudah terjun ke legalnya nanti kerjaan legal apa? Beda SOP. Nah, kita kan murni di pemasaran nih, bagaimana caranya memasarkan produk ini secara massal. Nah, itu tugasnya kami, tugasnya di legal dan saya tidak berkomentar terlalu banyak kalau udah urusan legal. Nah, untuk case nih yang benar-benar hilang, supaya masyarakat juga tahu kan? Ya. Sebenarnya masyarakat itu kalau hilang, tapi kan sudah didaftarkan ke asuransi. Ya. Apa yang perlu langkah-langkah yang perlu dilakukan? Saya kira hal yang pertama tentu sebagai warga negara yang baik ketika hilang lapor ke polisi. Siapa tahu polisi masih bisa ngejar gitu. Kadang masyarakat akibat awamnya ya ketika terjadi sesuatu tindakan kriminal nanti aja nunggu ini nanti lapor. Misalnya kejadiannya hari Sabtu, nanti aja Senin. Keburu ini. Tapi banyak beberapa kejadian yang kami alami Sabtu kejadian subuh segera lapor, polisi melakukan menggali informasi dan menyebarkan informasi, kena lagi motornya bisa ke ini lagi atau mobilnya bisa dapat lagi. Tetapi ya itu pertama adalah tentu sebagai warga negara yang baik melaporkan ke kepolisian. Seluruh kejadian yang sifatnya kriminal atau pelanggaran hukum kan tentu kita sebagai warga negara yang baik melaporkan ke kepolisian. Setelah itu karena tertanggung mempunyai polis asuransi, tentu dia juga harus melaporkan ke asuransi dalam waktu 3 kali 24 jam.
Dari situ sistem dari asuransi sendiri seperti apa? Tentu menerima laporan itu. Setelah menerima laporan, pihak asuransi akan menyatakan bahwa meminta pemblokiran dari kepolisian. Jadi ada laporan polisi, ada pemblokiran, dan terakhir kepolisian akan mengeluarkan surat pemblokiran dan keterangan dari Ditserse bahwa kendaraan tersebut betul-betul hilang. Dan biasanya polisi minta waktu untuk menyatakan kendaraan itu hilang. Tidak serta-merta dinyatakan, oh benar kendaraannya hilang, tapi polisi minta waktu untuk ini. Dari situ apabila berkasnya udah lengkap seperti yang saya sampaikan tadi, maka asuransi membayarkan. Nah, membayarkan ini kan juga sesuai ketentuan polis, ada risiko sendiri, Rizky. Biasanya untuk kehilangan itu 10% dari total pertanggungan. Artinya asuransi akan membayarkan sebesar 90% dari nilai pertanggungan. Kalau hilang ya. Ya, untuk hilang. Nah, sebenarnya kan menarik, tadi kita udah berbicara masalah kendaraan nih. Kendaraan nih kita bahas nih. Nah, sekarang yang saya mau bahas ini masalah konstruksi. Kan kita kalau asuransi itu biasanya ada produk apa yang ditawarkan untuk konstruksi itu sendiri? Nah, konstruksi sebetulnya luas, Kang. Di asuransi ini, dunia konstruksi ini banyak sekali bersentuhan dengan asuransi. Pertama dari ketika dia ingin mendapatkan suatu proyek, tentu dia ingin dipersyaratkan jaminan penawaran. Setelah dapat proyek itu dibutuhkan jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka biasanya. Selesai proyek dimintakan jaminan pemeliharaan. Di luar itu, asuransi juga menawarkan ada yang namanya kontraktor all risk. Dia akan menjamin risiko-risiko terhadap fisik dari proyek, misalnya misalnya mengerjakan proyek jembatan. Maka atas kerusakan jembatan misalnya akibat terjangan banjir, kehilangan material, atau pelaksanaan proyek ini mengakibatkan kerugian bagi penduduk sekitar, misalnya yang pancang roboh kena rumah penduduk, itu juga ada asuransinya, kan. Itu di kontraktor all risk namanya. Di samping itu kalau proyek sudah jadi, ada namanya CACR, asuransi untuk fisik bangunan. Lalu kalau bangunannya berupa gedung, ada juga namanya property all risk. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan kontraktor ini ada asuransinya, termasuk para pekerjanya. Ada namanya employee liability, asuransi untuk menjamin para pekerjanya. Nah, kita mengenal selama ini untuk pekerja jam sostek atau BPJS Ketenagakerjaan ya. Tetapi kita juga ada produknya namanya asuransi kecelakaan diri atau liability untuk employee liability. Jadi apabila karyawan-karyawan yang kita pekerjakan mengalami kecelakaan. Oke, itu kan produknya gitu. Ya, produknya. Nah, saya mau bahas ini seberapa pentingkah nih bagi Jasa Raharja untuk kontraktor tersebut terkait masalah jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan. Dan pernah nggak ada kejadian di lapangan khususnya ketika proyek udah selesai baru didaftarkan jaminan pelaksanaannya, apakah masih menerima itu asuransi tersebut? Ada juga yang begitu ya, tapi kami tidak ingin terseret di dalam tidak ingin terseret dalam permasalahan internal ya. Kami ingin bergerak berdasarkan norma-norma yang berlaku dan integritas kami jaga. Ada kontraktor, aduh Pak lupa ngurus jaminan, bisa nggak tanggalnya mundur? Ada juga selesai. Pekerjaannya udah selesai, memang betul sudah selesai. Biasanya dengan halus kami menolak untuk menerbitkan jaminan-jaminan semacam itu. Karena sebetulnya kalau aturannya dia kan sejak menginginkan pekerjaan itu sudah menerbitkan jaminan penawaran. Kemudian ketika akan sign kontrak dia juga harus punya jaminan pelaksanaan dan sebagainya. Jadi
prosedur itu harus diikuti. Nah, ini kan kita sharing aja ya. Iya. Kita kan praktisi juga sebenarnya. Ada kejadian kayak gitu kan? Praktisi di lapangan. Masalahnya ya ini juga banyak juga teman-teman yang curhat. Sebenarnya dari pihak owner atau Menkon sendiri sebenarnya yang ya saya nggak perlu sebutkan siapa. Ini dia nggak mewajibkan bahwa jaminan pelaksana itu harus ada karena kurang pemahaman mungkin ya. Ketika PHO atau serah terima berita acara pekerjaan pertama baru ditagihkan. Karena apa? Itu berpengaruh sama tagihan sebagai si syarat tersebut, sebagai syarat. Nah, ketika ada yang minta tolong ke Bapak ini, Pak bisa mohon dibantu nih mundur supaya saya terbantu bisa cair posisinya. Dengan tegas kami sampaikan bahwa secara sistem kami juga tidak bisa jaminan itu mundur. Kedua, kami tidak ingin menerbitkan jaminan yang formalitas gitu ya, karena kami sebagai lembaga penjamin juga punya kewajiban dan punya tanggung jawab bahwa atas premi yang kami terima itu kami mempunyai tanggung jawab membayar apabila terjadi sesuatu. Jadi apa gunanya jaminan bila itu hanya digunakan sebagai kertas yang syarat? Jadi tidak ada pride bagi kami sebagai lembaga penjamin. Ya sudah ngurus di tempat lain aja. Kalau kami itu menerima pembayaran itu dan di kertas di situ di perjanjiannya disebutkan apabila terjadi sesuatu prestasi dari pihak kontraktor terhadap pekerjaan ini maka kami akan melakukan pembayaran. Di situ letak tanggung jawab kami sebagai perusahaan asuransi. Tapi nggak mau Pak, itu maksudnya ini jaminan. Ya dengan tegas kita tidak menerima yang begitu. Walaupun CAR juga sama. Kalau CAR sampai proyek belum selesai ya tentu kami akan nerima. Tapi kalau selesai? Kalau sudah selesai. Kalau sudah Hmm. selesai, misalnya dipersyaratkan, jangan lupa di situ masih ada resiko juga. Ada masa pemeliharaan. Betul, tapi jangka waktu pelaksanaannya aman Pak, nggak ada kerusakan. Jangan lupa kalau CAR itu semakin jadi sebuah gedung, resikonya semakin tinggi. Selama belum diserah terimakan kepada pemilik. Jangan lupa bahwa CAR tidak menjamin masa pemeliharaan. Jadi dia hanya sampai serah terima. Setelah itu jaminannya berganti menjadi property oris atau CACR. Nah ini ada produk lain lagi yang menjamin. Nah untuk CAR sendiri Pak, ini kan CAR ini sebenarnya menurut Bapak, ini tuh fungsinya sudah tepat dalam pelaksanaan atau belum? Atau akan menjadi sebuah istilah, ini hanya sebuah formalitas saja sebenarnya untuk CAR ini? Ya sebetulnya jangan digeser ke arah sebuah formalitas ya. Maksud dari oblige mempersyaratkan kontraktor untuk cover dengan CAR itu ada maksud agar kepentingan dia terlindungi, kepentingan proyeknya, dan jangan proyek itu juga mengganggu kepentingan masyarakat sekitar. Itu dulu yang harus diinikan. Ketika memang tidak terjadi apa-apa ya itu disyukuri. Tetapi ketika tidak terjadi apa-apa dan kemudian juga tetap dipersyaratkan, saya kira itu sudah melenceng dari yang seharusnya. Sebetulnya toh sudah tidak terjadi apa-apa, ngapain diasuransikan lagi? Kalau menurut saya gitu. Bahkan sebagai orang asuransi gitu ya, jangan asuransi ini hanya dijadikan syarat, formalitas, tetapi dipakai fungsinya betul-betul untuk melindungi kepentingan proyek dan kepentingan masyarakat. Kalau kita berbicara terkait kerusakan, itu kan kita berbicara terkait sebab akibat. Ya. Nah, klaim yang seperti apa sih yang bisa dihandle oleh asuransi? Ini di CAR atau di CAR? Di CAR. Bicara CAR kan itu ada 3 sesi ya di CAR itu. Ada terhadap personal accident liability, lalu di dalamnya juga ada
kerusakan proyeknya itu sendiri maupun kerusakan terhadap pihak ketiga. Nah, hal-hal seperti itu yang saya ceritakan. Misalnya kontraktor sedang mengerjakan tiang pancang. Tiang pancangnya atau krennya rubuh menimpa rumah penduduk. Itu kan harus ada asuransi karena siapa yang mau jamin? Pemilik proyek tentu tidak akan mau menjamin itu. Kontraktor juga sudah punya hitung-hitungan sendiri dengan biayanya. Nah, disitulah pentingnya asuransi di situ. Apa ada pengecualian gitu loh terkait di kontrak CR tersebut? Misalkan emang hanya diklaim sebatas force major aja, atau misalkan kerusakan-kerusakan yang disengaja oleh masyarakat itu sendiri. Nah, sekali lagi perbuatan yang disengaja itu, apalagi oleh para pekerja, itu tidak dijamin. Kecuali misalnya ada pencurian oleh masyarakat sekitar terhadap material-material produksi proyek, itu ada jaminannya. Lalu misalnya ada kendaraan menabrak proyek yang sedang kita kerjakan, itu ada jaminannya. Kemudian bencana alam seperti banjir dan sering kali terjadi, misalnya proyek jembatan, proyek jalan kena belum jadi tiang ininya, tetapi sudah dihajar banjir. Itu juga salah satu kenapa CAR ini penting. Jadi tidak sekedar formalitas. Seberapa cepat sih Pak klaimnya posisinya ketika misalkan kita katakanlah saya punya proyek. Proyek saya ini masang pagar yang sederhana aja. Iya. Proyek saya ini masang pagar. Nah, ketika ada banjir datang, runtuh kan semua, runtuh. Nah, apa yang dilakukan asuransi ketika itu? Pastikan kontraktor melaporkan dulu nih, ya kan, mengajukan permohonan kepada asuransi. Apakah asuransi tanpa investigasi atau investigasi? Tentu kami secara sesegera mungkin. Pertama, orang kami sendiri melakukan survei ke lapangan. Kemudian apabila diperlukan misalnya penilaian dari tenaga ahli, karena kami kan tidak ahli di situ. Biasanya kami mengundang adjuster. Adjuster ini terdiri dari tenaga-tenaga engineer, ahli-ahli di proyek yang bisa menghitung berapa kerugian nih akibat peristiwa itu. Dia bisa menghitung, katakanlah pagar atau pembatas jalan tol rubuh, dia yang bisa menghitung berapa kerugiannya. Dia bisa mengestimasikan. Dia akan mengestimasikan kerugiannya. Lalu atas dasar hasil adjuster tadi, kita akan mengirim surat kepada kontraktor sebagai tertanggung di situ dan minta persetujuan kontraktor atas dasar perhitungan kami. Kerugiannya kami nilai sebesar sekian. Biasanya berapa lama Pak dari pengajuan ke eksekusinya itu? Tergantung kompleksitas masalah ya. Tahapan-tahapan prosesnya itu seperti apa sih di dalamnya? Tadi tahapnya seperti itu. Kami survei, kemudian menurunkan adjuster kemudian nanti mengirim hasilnya, meminta persetujuan. Nah, kompleksitas masalah dari satu proyek ke proyek yang lain kan berbeda-beda. Katakanlah kalau sekedar pembatas jalan tol saya kira tidak terlalu rumit ya. Bisa dihitung sekian kali sekian, volumenya berapa kerugiannya, ketika itu juga bisa dihitung. Tapi seringkali kami dihadapkan pada proyek-proyek yang rumit. Misalnya katakanlah sebuah bendungan atau sebuah proyek gedung yang tinggi, misalnya terdapat kerusakan dari berbagai unsur fondasi dan sebagainya, itu kan harus dihitung secara akurat yang melibatkan para ahli di situ. Sering kali dong di lapangannya bahwa terjadi selisih volume nih untuk kerusakan itu sendiri. Nah, itu yang akan disepakati di lapangan. Saya kira kan ini ahli. Diadu data di situ memang. Tetapi saya kira kita akan mencari jalan yang terbaik ya. Kadang-kadang selisih volume ini makan disebabkan perbedaan penafsiran. Pak, ini rusak, jadi harus dinyatakan tidak ada. Tapi si adjuster misalnya katakanlah mengatakan ini masih bisa diperbaiki dengan perhitungan perbaikan sebesar sekian.
tentu itu juga harus bisa diterima karena pada prinsipnya dalam prinsip asuransi kita tidak mencari keuntungan, tetapi mengganti kerugian yang terjadi. Jadi mohon maaf kadang-kadang juga ada teman-teman yang udahlah sekalian rusakin semuanya biar ini. Tapi adjuster kan bisa melihat kerusakannya karena hasil apa, investigasi itu. Intinya bisa dicari win-win solusinya. Nah, sebetulnya kan selama kita berhadapan dengan sesama kita, saya sih sering ngomong ke staf saya, selama kita berhadapan dengan manusia, saya bilang tolong carikan win-win solusinya karena memang bisa jadi dia juga punya argumen, punya data, kita juga punya argumen, punya data. Kita tinggal kawinkan saja argumen dan data itu. Di mana titik tengahnya supaya bisa segera dicarikan solusinya. Dan satu hal, mereka juga dikejar waktu yang harus kita hargai. Nah, oleh karenanya kita yakinkan bahwa nasabah juga daripada ini berlama-lama udah terima sekian dengan volume yang hitung dan ternyata bisa diterima dan selesai gitu ya. Kita ini kan. Tapi untuk prosedur jangka waktu penyelesaian itu berapa lama, Pak? Targetnya kan ada nih. Sekali lagi itu tergantung kompleksitas bisa bertahun-tahun. Kalau dari pengajuan nih, kalau misalkan dari pengajuan untuk sampainya diturunkan pihak-pihak investigasi ini berapa lama? Dari sejak dilaporkan biasanya tidak sampai 2 minggu adjuster sudah turun ya. Sudah turun. Dan dari situ sekali lagi saya sampaikan bahwa itu tergantung kompleksitas masalah karena kan menghitung misalnya volume kabel, volume listrik, volume tanah, volume semen tinggi itu kan untuk kita membayangkan sebuah kerusakan gedung yang sekian meter misalnya roboh itu kan harus direkon ulang berapa nih kerugian existingnya yang tidak rusak berapa dan bagaimana memperbaikinya itu tentu membutuhkan waktu. Tapi pengalaman kami sih untuk proyek-proyek begini karena proyeknya juga harus langsung diselesaikan tidak nyampe 3 bulan 4 bulan itu sudah dapat angkanya. Pengalaman kami ya entah kejadian yang di tempat lain, tetapi intinya sih itu sih. Soalnya kan di praktik di lapangan juga Pak, kalau misalkan tidak cepat-cepat diselesaikan itu kita retensinya nggak akan ditebus, nggak bisa ditebus. Nah itu kan sekali lagi itu memang karena kontraktor juga punya kepentingan untuk segera menyelesaikan itu juga ini menarik. Tapi menurut saya ya kita menghimbau ya kepada masyarakat khususnya masyarakat konstruksi, masyarakat umum, daripada kita menanggung kerugian yang besar, kan semua aspek pekerjaan kita mengandung risiko ya. Semua profesi ya. Semua profesi mengandung risiko. Ya. Tidak ada salahnya itu diasuransikan. Bahkan sekarang sudah ada asuransi untuk risiko kedokteran. Dokter melakukan malpraktek, akibatnya dia dituntut oleh pihak ketiga, oleh pasiennya. Nah, biaya proses hukumnya itu asuransi bisa bayarin. Kemudian seorang direktur perusahaan akibat kebijakannya dianggap melakukan kelalaian, masyarakat bisa melakukan standing melakukan tuntutan hukum. Dan asuransi bisa jamin namanya liability officer liability. Nah, makanya saya bilang untuk sistem dan prosedur atau persyaratannya sendiri seperti apa itu nantinya? Nanti dalam polis asuransinya akan ditetapkan limit maksimal. Apabila saudara menerima tuntutan hukum, maka maksimal proses yang bisa kami selesaikan katakanlah misalnya 500 juta, termasuk di dalamnya biaya pengacara, biaya hukum, biaya proses itu. Berarti harus diskusi dulu sama pengacara nanti harganya berapa. Nah itu, ini podcast ini juga menarik nih, karena ada bapak pengacara di sini dan pengacara harus paham tentang begini. Nah ini menarik nanti kita termasuk administrasinya. Termasuk administrasinya. Jadi
saya sarankan pengacara nasehatin tuh kliennya untuk mengasuransikan professional liability. Karena kalau terjadi segala sesuatunya, nanti asuransi yang bayarin. Jadi ini kepala cabang ini merangkap marketing. Ya itu kan saya juga marketing kita ini. Tapi apa Pak di lapangan ini yang menarik saat ini tuh untuk klaim asuransi itu? Nah sekarang kita kan sekarang sedang era pandemi ya. Era pandemi di mana masyarakat COVID ya. Terkena COVID. Kami sedang panen juga nih. Panen klaim dari asuransi yang menjamin tentang kematian natural death ya. Jadi banyak yang klaim-klaim ke kami akibat meninggal karena pandemi. Nah ini kami sedang panen itu. Tapi kami layani semuanya. Lalu juga entah kenapa era pandemi ini juga membawa dampak terhadap misalnya kredit macet, juga terhadap peningkatan kriminalitas, akibatnya banyak kendaraan yang hilang. Di awal-awal pandemi kami banyak menerima laporan itu. Oke, ini menarik ya, kita bahas itu pandemik ya. Pandemik itu kan COVID-19 ini kan penyakit virus lah katanya. Iya. Nah virus ini kenapa baru sekarang Pak difikirkan terkait masalah ini? Karena kan sebelumnya terutama pas corona COVID-19 ini melonjak, itu tidak ada asuransi yang mengklaim COVID-19 ini. Sebetulnya apapun penyebabnya, ini kebetulan saja penyebabnya adalah pandemi COVID ya. Dari dulu jauh sebelum pandemi kami sudah cover hal-hal seperti itu, tapi kami hanya cover ujungnya saja, natural death-nya itu. Kami misalnya mempunyai produk asuransi kecelakaan diri. Asuransi kecelakaan diri ini di dalamnya ada meninggal dunia karena kecelakaan, meninggal dunia karena penyebab apapun sakit yang kami sebut dengan natural death. Biaya perawatan rumah sakit, kemudian biaya santunan cacat tetap. 4 aspek ini kami jamin. Jauh sebelum pandemi kami sudah punya produk itu. Nah untuk klaimnya sendiri seperti apa? Ketika emang benar-benar masyarakat ini terkena dampak positif dari COVID-19 itu, apa langsung ditangani? Sejauh ini kami hanya menanggung meninggalnya. Tapi kalau kena positifnya enggak. Itu ada asuransi kesehatan. Bahkan untuk COVID kan seluruhnya dijamin oleh pemerintah kan. Itu tugasnya pemerintah. Tetapi kami hanya menjamin yang 4 saya sebutkan tadi tuh. Ya ininya. Jadi sebetulnya sekali lagi bagi masyarakat ya Kang Rizky. Sejak kita bangun tidur sampai tidur lagi itu kan penuh dengan risiko ya. Baru bangun aja masuk kamar mandi ada risiko kepleset di kamar mandi itu. Karena kita masih lulungu kata orang Sunda ya, masih ini bisa saja kepleset di kamar mandi. Itu ada asuransinya, asuransi kecelakaan diri. Bahkan kalau sebagian masyarakat yang hobi bermain golf, kami ada asuransi hole in one. Ya, itu juga di cover. Terus bank yang melakukan pengiriman uang dari satu titik ke titik yang lain, ada money insurance, cash in transit, cash in safe, cash in box. Jadi seluruh aspek kehidupan ini sudah ada cover asuransi. Untuk asuransi sendiri ketika misalkan jangka waktu yang ditentukan dia tidak klaim apa-apa bisa diambil itu. Nah itu bedanya antara asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Kalau asuransi kerugian sesuai dengan isi perjanjiannya memang tidak bisa diambil karena sifatnya bukan investasi. Bukan investasi dan bukan tabungan. Di situ adalah unsur pertanggungan kerugian. Tapi kalaupun mau yang begitu ada. Karena kan masyarakat suka bertanya-tanya. Ya. Asuransi ini yang model seperti apa sih? Ya, yang saya sebutkan di awal tadi ada asuransi sosial, ada asuransi jiwa, dan asuransi kerugian. Kami bergerak di asuransi kerugian. Kalau ada yang sifatnya saving dan investasi itu di asuransi jiwa.
ada lagi asuransinya. Jadi masyarakat bisa membedakan mana yang bisa saving dan investasi, mana yang ini. Tapi fungsinya juga memang berbeda. Fungsinya berbeda. Oleh karenanya ketiganya perlu dalam fungsinya masing-masing ya. Asuransi kendaraan perlu, ya perlu kalau kendaraan kita mengalami segala sesuatu. Terus asuransi beasiswa, di asuransi jiwa misalnya, perlu, ya perlu. Karena di situ mengandung unsur investasi dan mengandung unsur saving di situ ininya. Jadi sekali lagi masyarakat, asuransi itu ada 3, sosial, jiwa, dan asuransi kerugian. Yang masing-masing fungsinya berbeda sesuai aturan undang-undang. Ya khususnya untuk Jasara Harja Putra ini kan untuk asuransi kerugian sebenarnya. Asuransi kerugian kayak kecelakaan atau misalkan ya mobil rusak lah. Mobil rusak. Tapi kalau mobil rusak itu seberapa jauh nanti itunya klaimnya itu? Kalau asuransi kendaraan dan seperti yang saya sampaikan dia ikut ORIS, sepanjang sekali lagi tidak disengaja, itu semua kita ganti. Tapi dia harus membayar resiko sendiri. Setiap kejadian sesuai ketentuan OJK adalah sebesar 300.000. Jadi mobil nabrak atau ditabrak. Berapa lama eksekusinya itu? Eksekusinya langsung ya, kita begitu kejadian biasanya ditaksasi kerugiannya berapa estimasinya, kemudian dimasukkan ke bengkel. Kalau berapa lamanya tergantung bengkel nih. Tergantung tingkat kerusakannya. Bengkelnya apa? Bengkel yang ditunjuk langsung sama ya, kami mempunyai bengkel rekanan. Kenapa memerlukan bengkel rekanan? Supaya kami bisa memastikan standar pelayanannya. Kami punya SLA, Standar Service Level Agreement. Dari situ kami bisa target ke dia. Ayo selesaikan 2 minggu. Ayo selesaikan 4 minggu. Karena kepentingan kami adalah kepentingan nasabah kan. Biasanya nasabah mobilnya di bengkel tuh nggak sabar biasanya. Tiap hari ditengokin tiap hari. Kenapa? Makanya kami punya bengkel rekanan yang bisa kami sepakati supaya pekerjaannya juga cepat dan bagus gitu. Bisa saja ada nasabah yang minta, jangan bengkel itu dong, bengkel ini. Oke, kalau ibu yang atau bapak yang memilih bengkelnya, ada apa-apa kami nggak ini ya, kami nggak ikut. Karena bisa saja pengerjaannya kemudian catnya belang, kemudian tidak sesuai standar dan sebagainya. Tetapi kalau bengkel rekanan bisa kami pastikan bahwa pekerjaannya kami jamin. Dan itu digantinya ori juga. Nah, kalau kami sih pada dasarnya mengembalikan kepada posisi semula kalau asuransi. Awalnya ori, kita ganti ori. Tapi ada juga nasabah yang tadinya bukan ori, pengen diganti ori, tapi ketahuan, nggak bisa. Jadi pada dasarnya prinsip asuransi adalah mengganti ke posisi sesaat sebelum terjadinya peristiwa. Dari itu juga kan udah kita lihat ini persepsinya ini banyak konflik juga kan sih. Nah makanya orang asuransi itu harus cerewet menjelaskan. Perbedaan persepsi juga dengan nasabah juga itu bisa jadi konflik. Dan itu sering menjadi sumber ini. Sampai turun pengacara, pengacara lagi yang turun. Di situ banyak ini, jadi banyak masalahnya ya. Ya banyak usahanya, banyak usahanya. Dan kadang-kadang segala sesuatu yang ini juga begitu pengacara turun jadi Tapi Jasara Harja selama pandemi nggak bermasalah dong, produktivitasnya nggak pernah menurun karena kan masalahnya udah di handle semua. CAR asuransi gitu. Ya sebetulnya tidak juga ya. Pandemi ini sedikit banyak juga membawa pengaruh bagi kami, terutama masyarakat kan di era pandemi ini tidak lagi menjadikan asuransi sebagai prioritas. Udahlah karena pandemi, mending kita beli beras. Udahlah daripada beli asuransi kita mending beli obat. Jadi sedikit banyak memang berpengaruh. Tapi kami tetap survive. Tetap produktivitas kami tetap terjaga,
Dan nyatanya kami masih gajian sampai sekarang. Banyak juga perusahaan banyak juga perusahaan di luar sana yang akibat pandemi itu yang dirumahkan ya. Dirumahkan, di PHK ini enggak ada. Alhamdulillah Kang Rizky. Kita punya rezekinya masing-masing. Oke, terima kasih. Kang. Siap. Hatur nuhun, terima kasih Kang Rizky atas undangannya. Maju terus YouTube-nya Advokat Ganteng. Jangan lupa di-subscribe dan di-like. Makin maju ya Kang Rizky ya. Saya berterima kasih dapat kesempatan diundang hari ini.